Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita ada sebagaimana ada di pagi hari ini karena kasih karunia-Nya. Amin. Lagu praibadah, sepanjang masa jiwaku merindu. Ada amin? Kalau tidak ada kerinduan di dalam hati kita kepada Dia, Sang Juru Selamat kita, yang bulan depan akan kita rayakan, maka kehidupan kita menjadi hampa. Tapi kalau ada kerinduan setiap waktu, sepanjang masa kita rindu kepada Tuhan, kekuatan, kedahsyatan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Nyanyikan lagu pujian, anugerah terbesar. Yesus Sang Juru Selamat kita, karena hanya Dia anugerah terbesar dalam hidup
Syukur kami kepadamu Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami yakin, kami merasakan hadirat-Mu turun di tengah kami. Lawat umat-Mu, lawat sidang jemaat-Mu. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau, Yesus. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ajaib kasih-Mu, ajaib anugerah-Mu. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Engkau hadir di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lawat umat-Mu Tuhan, lawat sidang jemaat-Mu siang hari ini Yesus. Itu yang kami rindukan setiap kami datang kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Engkau anugerah terbesar dalam hidup kami. Tiada yang lain ya Tuhan. Selain Engkau, hanya Engkau yang kami rindukan di dalam hati kami.
baik kami datang secara pribadi ataupun kami datang secara berkelompok, berhimpun seperti siang hari ini ya Tuhan. Kami percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Roh Allah sedang beracara di tengah kami. Roh Allah sedang bekerja di dalam hati kami ya Tuhan. Dan kalau Roh-Mu turun di tengah kami, Roh-Mu ada di dalam hati kami Tuhan. Sukacita surga ada dalam hati kami Tuhan. Yang dunia tidak bisa berikan Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup untuk memberikan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu kami mempermuliakan nama-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau ya Tuhan. Raja di atas segala raja. Kami siap meninggikan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya katakan, amin. Tetap bangkit berdiri. Kasih Allah melingkupi saya. Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesamanya ditunggu. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku.
kasih Tuhan melingkupi kita. Luar biasa itu saudara. Kalau kita tahu kasih-Nya melingkupi kita, dikatakan dalam pujian ini, kita tidak takut lagi. Masih ada ketakutan? Kalau ada ketakutan dalam hidup kita, berarti kasih Allah itu tidak ada di dalam hidup kita. Tetapi kalau tidak ada ketakutan, kasih-Nya itu ada di dalam kehidupan kita. Dan satu kata tadi yang saya tergelitik di situ, menggerakkanku, itu luar biasa. Ya, apapun yang kadang kita tidak bisa lakukan, Dia dapat melakukannya. Dia dapat menggerakkan kita. Karena roh Allah ada di dalam hati kita. Amin. Nyanyikan roh Allah ada di dalam. Lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia. Hatiku percaya, oh Tuhan yang besertaku, lebih berkuasa dari semua perkara di depan mataku. Hatiku percaya, oh Tuhan yang luar biasa dalam setiap perbuatanku, perkataanku bisa luar biasa, menyatakan bagiku Yesus Tuhan luar biasa. Dulu, sekarang dan selamanya, hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaanmu. Oh Tuhan di dalamku, lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia. Hatiku percaya. Hatiku percaya, oh Tuhan yang besertaku, lebih berkuasa dari semua perkara di depan mataku. Luar biasa dalam setiap perbuatanmu, perkataanku bisa luar biasa, menyatakan bagiku Yesus Tuhan luar biasa. Dulu, sekarang dan selamanya, hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaanmu. Luar biasa dalam setiap perbuatanmu, perkataanmu bisa luar biasa, menyatakan bagiku Yesus Tuhan luar biasa. Dulu, sekarang dan selamanya, hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaanmu. Luar biasa dalam setiap perbuatanmu, perkara mujizat luar biasa, menyatakan bagiku Yesus Tuhan luar biasa. Dulu, sekarang dan selamanya, hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaanmu. Tuhan yang luar biasa dalam setiap perbuatanmu, perkara mujizat
menjadi luar biasa? Usahakan Roh Allah selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Maka kalimat terakhir, hidup kita menjadi luar biasa, bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Dalam setiap pribadi, dalam setiap keluarga, di dalam gereja kita pun bisa terjadi hal-hal yang luar biasa. Kalau Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Nanti singer akan menyanyikan lagu Bapa yang Baik.
dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biar jemaat Tuhan yang menyanyikan pujian ini. Tak pernah berakhir kasih sejati. Inilah pengakuan sidang jemaat-Mu Tuhan. Bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tak pernah berakhir. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu. Engkau datang melawat kami. Engkau datang melawat kami. Engkau sentuh hati kami. Dengan kasih-Mu yang tidak pernah berakhir. Dengan kasih-Mu yang tak bertepi. Kumasang. Kalau ada jiwa yang saat ini masih bimbang kepadamu. Tuhan, di tengah-tengah pujian kami, Engkau duduk di atasnya. Dan Engkau akan berkarya jauh lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang sudah mempersembahkan yang terbaik bagimu. Kami tahu ya Engkau disenangkan, Engkau disukakan dengan kerjasama yang indah. Saat ini kami kerjakan bersama-sama. Kami boleh menyanyi, kami boleh memainkan alat musik. Ada yang menari di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau pusat keagungan kami. Engkau pusat segala-galanya. Terima kasih.
Dan sekarang Tuhan, berkati kami dengan kebenaran firman. Sampaikanlah firman Tuhan. Firman yang berkuasa akan membangkitkan yang lemah. Membangkitkan Tuhan yang tak berdaya. Dan firman-Mu akan membangkitkan iman percaya di dalam hati kami. Terima kasih. Pengurapan dari Allah Maha Tinggi, turunlah atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan mengurapi setiap kami yang boleh mendengar. Sehingga tidak ada celah-celah buat kuasa yang lain. Karena Engkau yang melingkupi kami, Engkau yang mengurapi kami seutuhnya. Terima kasih Tuhan, berkati sound system, berkati LCD yang boleh menopang pemberitaan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan seluruh doa, permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kita harus semangat terus walaupun di luar kelihatan mendung. Tetapi jangan kita juga mendung, tetapi tetap semangat. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, berterima kasih kembali Tuhan bahwa kita masuk di dalam rumahnya untuk kita boleh beribadah kepadanya. Memuji, menyembah dia. Sebab dia adalah Allah yang patut kita puji. Allah yang patut kita sembah. Dan ketika hal ini kita lakukan, maka Tuhan berkata di dalam firman-Nya, dia ada, dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Nah, puji Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Tema kita bulan November ini, tema besarnya adalah takut akan Tuhan, kunci kehidupan, dengan subtema minggu kedua, yaitu hari ini, yaitu hidup yang diberkati. Nah, untuk itu saya mau mengajak kita bersama-sama lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-115 ayat 12 sampai 13. Mazmur 115 ayat 12 dan 13, demikian firman Tuhan. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Saya akan baca di dalam terjemahan yang lain, yaitu firman Allah yang hidup. Dikatakan di sana oleh firman Tuhan, Yahweh Tuhan selalu memikirkan kita. Dan Ia pasti memberkati kita. Ia akan memberkati umat Israel dan imam-imam kaum Harun. Dan semua orang yang menghormati Dia, baik besar maupun kecil. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya percaya semua kita yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, jikalau ditanya satu persatu mau berkat enggak? Saya yakin 100% akan berkata mau. Kalau ada jawaban di luar itu perlu dipertanyakan. Karena apa saudaraku? Karena memang kita butuh berkat. Berkat yang daripada Tuhan. Dan itu juga menjadi janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Baik yang kecil maupun yang besar. Saudaraku, di dalam ayat emas ini kita lihat tadi
bahwa ada 3 golongan yang dipikirkan oleh Allah, atau di dalam terjemahan yang baru dikatakan diingat oleh Tuhan. Saya lebih senang jikalau memikirkan. Ya sebenarnya tidak jauh beda, saudara. Kita sebagai orang tua, walaupun anak kita sudah berkeluarga, kita tidak mungkin melupakannya. Walaupun anak kita sudah mempunyai kehidupan tersendiri, dia sudah punya pekerjaan, dia sudah punya keluarga, dia sudah punya rumah. Tetapi sebagai orang tua, pasti kita memikirkan anak kita tersebut. Rasanya untuk melupakannya sulit, saudara. Asal demikian juga Allah terhadap kita. Dia memikirkan setiap langkah kehidupan kita. Dia memikirkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita selama kita masih berada di dunia yang semakin gelap ini. Allah tidak mungkin melupakan kita. Atau dengan kata lain, Allah tidak mungkin tidak memikirkan kita. Pasti Dia selalu memikirkan. Sama seperti tadi kita sebagai orang tua, kita memikirkan anak yang sudah berkeluarga, yang belum berkeluarga, dan lain sebagainya kita pikirkan. Dipikir untuk apa, saudaraku? Mengapa kita memikirkan anak kita? Karena kita kepingin anak kita itu hidupnya berbahagia. Hidupnya diberkati. Baik secara jasmani, demikian juga secara rohani. Sedemikian Allah terhadap kita pribadi, lepas pribadi, saudara. Nah, saudara, kembali kepada naskah Alkitab tadi yang kita baca. Ada 3 golongan di sini, yaitu yang pertama dikatakan umat Israel. Sebagai umat yang dipilih oleh Allah sendiri dari sekian banyak bangsa. Bangsa Israel menjadi pilihan Allah. Nah, saudaraku, jikalau kita mempelajari bagaimana bangsa Israel, Tuhan pelihara sedemikian rupa. Walaupun bangsa Israel seringkali menduka citakan Tuhan, tetapi kita melihat kasih Tuhan itu tetap atas kehidupan mereka. Tuhan tidak pernah lepas untuk memikirkan bangsa Israel, umat pilihan. Umat yang sudah Dia kasihi. Dan sebagai wujud kasih Tuhan bagi bangsa Israel, kita melihat bagaimana Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya, pertolongannya, mujizatnya dalam kehidupan mereka. Saudaraku, waktu Israel masih berada di tanah Mesir dalam perbudakan, jangan dikira bahwa Allah sudah melupakan mereka. Walaupun Tuhan izinkan mereka ratusan tahun menderita di tengah-tengah bangsa Mesir. Tetapi sesungguhnya Allah memikirkan mereka. Dan bukan hanya memikirkan tetapi juga mengingat janjinya kepada Abraham.
Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Inilah kasih Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Bukan hanya bangsa Israel yang adalah notabene sebagai umat pilihan. Tetapi juga dikatakan bagi kita orang yang percaya pada zaman ini. Dan juga pada zaman yang akan datang, semua orang yang percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan pikirkan. Tuhan pasti akan berkati kehidupannya. Tuhan tidak akan lepaskan begitu saja. Tetapi Dia ada senantiasa menyertai umat ketebusannya. Saudaraku, kita akan melihat siapa yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat dan membaca di dalam ayat sebelumnya, dari Mazmur 115 tadi, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, Mazmur 115 ayat 9 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Hai Israel, percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Dialah penolongmu, dialah perisaimu. Hai kaum Harun, percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Dialah penolongmu, dialah perisaimu. Hai kamu sekalian, umatnya, percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Dialah penolongmu, dialah perisai. Saudaraku, kata kuncinya di sini adalah percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Inilah satu cara untuk kita bisa menerima berkat yang daripada Tuhan. Tidak mungkin kita menerima berkat dari Tuhan jikalau kita sendiri tidak percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Dia Allah yang maha besar, Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan Dia mau menolong dalam kehidupan kita. Kenapa saudaraku? Sering kita kehilangan berkat. Karena kita ragu. Kita tidak percaya penuh kepada Tuhan. Sementara kita berdoa kepada Tuhan. Meminta apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi ketika kita sampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita kepada Tuhan, kita tidak yakin, kita tidak percaya bahwa Allah sanggup memberikan apa yang kita perlukan itu. Dan itulah yang menjadi penyebabnya mengapa kita tidak menerima berkat yang daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan, jikalau kita ragu, janganlah mengira engkau akan menerima daripada Tuhan. Dan sebabnya ditekankan di sini, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka berkat itu akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Saudaraku, mungkin saudara akan bertanya, saya kan percaya sama Tuhan. Saya sudah sekian tahun mengikut Tuhan, saya percaya kepadanya. Tetapi coba jikalau kita jujur, ada kalanya kita ragu akan kuasa Tuhan. Ada kalanya kita tidak yakin bahwa Tuhan mau menolong kita. Itu sebabnya kita meminta itu ragu-ragu. Padahal Tuhan yang kita sembah, Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang punya segala sesuatunya. Dan kita diciptakan sebagai umat yang begitu luar biasa.
sebagai manusia yang unik di hadapannya. Diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Untuk apa saudaraku? Kita bisa menikmati berkat-berkat Allah di dalam dunia ini. Tetapi seperti saya katakan tadi, kadang kita meragukan Tuhan tidak akan nyatakan pertolongannya, berkatnya dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang kekasih, siapa yang akan menerima berkat yang daripada Tuhan hanyalah orang yang percayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada sedikit pun keraguan, kebimbangan di dalam kehidupan kita bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kita. Apapun keberadaan kita, Dia sanggup memberikan jawaban atas semua masalah persoalan yang kita hadapi. Dan ini adalah janji daripada Tuhan. Bukan manusia yang berjanji, bukan hamba Tuhan yang berjanji, tetapi Allah sendiri pencipta langit dan bumi. Dia berjanji akan memberkati dalam kehidupan kita. Kita lihat saudaraku bagaimana Abraham ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Tuhan berfirman kepadanya, pergilah tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan bapamu, ibumu, dan pergilah ke suatu tempat. Aku akan membuat namamu masyhur dan memberkati engkau. Memberkati orang yang memberkati kau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itulah adalah janji daripada Tuhan. Pertanyaan saya sekarang, jikalau firman ini sudah datang kepada Abraham, tetapi dia tidak melakukannya oleh sebab dia ragu, tidak percaya akan Tuhan. Kira-kira apa yang Tuhan janjikan itu bisa enggak menjadi suatu realita dalam kehidupannya atau suatu kenyataan? Jawabannya tidak mungkin. Dia tidak akan mungkin menerima janji daripada Tuhan itu. Walaupun Tuhan mampu memberikan semua apa yang dia sudah janjikan itu kepada Abraham. Tetapi ketika Abraham bertindak dengan iman, melangkah dengan iman, percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan dalam hidupnya, maka itu akan membawa dia menerima berkat yang Tuhan sudah janjikan pada kehidupannya. Dan itulah kenyataan saudaraku yang kita lihat. Abraham dikatakan ketika dia menerima firman itu dia melangkah. Walaupun dia masih bertanya kemana aku akan dibawa Tuhan. Tetapi dia tidak fokus kepada itu, tetapi dia melangkah dengan langkah yang pasti bahwa Allah yang sudah memanggil dia keluar itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang berkuasa melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya. Dan kita membaca saudaraku, Abraham melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dan apa yang Tuhan janjikan itu menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan Abraham. Jadi klop. Klop saudaraku. Demikian juga saudaraku, Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Jikalau kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan berkati kita. Dia akan melimpahi kehidupan kita dengan berkat yang daripada Tuhan. Saudaraku. Lalu untuk apa? Atau apa tujuan Tuhan memberkati kehidupan kita? Saudaraku, tentunya ada tujuan Allah memberkati kita itu apa? Untuk apa saudaraku? Supaya ketika kita menerima berkat yang daripada Tuhan, maka ada pujian keluar dari kehidupan kita. Coba kita baca ayat itu dalam ayat selanjutnya saudaraku.
Mulai ayat 14 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kamu dan anak-anakmu dengan berkelimpahan. Ya Yahweh Tuhan yang membuat langit dan bumi akan memberkati kamu secara pribadi. Langit adalah milik Tuhan, tetapi bumi telah diberikannya kepada sekalian umat manusia. Orang-orang mati tidak dapat menyanyikan puji-pujian bagi Yahweh di atas bumi ini. Tetapi kita dapat, kita memuji Dia untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ini tujuan Allah memberkati kita supaya ada pujian yang kita naikkan kepadanya. Ada haleluya yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena ketika pujian ini keluar dari bibir mulut kita, maka Allah itu sangat senang. Dan sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, biarlah kita mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun kita masih berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidaktentuan ini, yaitu ada berbagai-bagai persoalan masalah yang akan kita hadapi. Tetapi mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena dengan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhanlah, kita akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana berkatnya itu Dia curahkan dalam kehidupan kita. Sehingga melalui apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah saudaraku, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai beberapa ayat itu saya tidak akan bacakan, tetapi saudara bisa nanti baca di rumah. Di sana kita melihat ketika Yesus sudah selesai berbicara, sudah selesai menyampaikan firman Allah. Lalu Yesus berkata kepada Simon Petrus, Petrus bertolaklah sedikit lebih dalam lagi. Kemudian dia lakukan, Petrus lakukan bertolak lebih jauh dari pantai lagi. Dan Yesus berkata, tebarkanlah jalamu. Saudaraku, apa reaksi daripada Petrus? Awalnya dia ogah-ogahan. Tidak bersemangat. Karena apa saudaraku? Sepanjang malam sudah bekerja keras. Tidak seekor pun ikan mereka dapatkan. Tetapi kemudian Petrus yang baru saja mendengar firman Allah. Dan menimbulkan iman di dalam hatinya, dalam percayanya, di dalam kehidupannya. Dia bertindak, dia lakukan, dia sebarkan jalannya. Dan apa yang terjadi saudaraku? Luar biasa. Belum pernah dia mengalami berkat yang begitu melimpah sepanjang dia sebagai seorang nelayan di Danau Galilea. Belum pernah. Dan itulah peristiwa yang luar biasa yang begitu dahsyat sehingga dia berkata kepada Yesus, Guru tinggalkanlah aku ini sebab aku ini orang berdosa. Tapi Yesus berkata, jangan takut. Aku akan jadikan engkau menjadi penjala manusia. Saudara kita lihat iman Petrus yang menyebabkan dia dapat menangkap ikan yang begitu banyak, begitu luar biasa. Dia diberkati oleh Tuhan. Tapi kita lihat saudaraku, selalu Tuhan itu mau memberkati kita terlebih dahulu secara rohani. Rohani kita dulu yang diberkati, itu sebabnya di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang lainnya itu sebenarnya adalah bonus.
Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi adalah mencari kerajaan dan kebenarannya. Artinya kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Daripada hal-hal yang lain yang sebenarnya hanya kebutuhan sampingan. Yang mana Tuhan dapat cukupkan itu, Tuhan dapat berikan itu dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kehidupan kita, hati kita ini terlebih dahulu diberkati oleh Dia. Ketika hati kita diberkati, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Maka di sanalah kita merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Saya mau bertanya saudaraku, ketika saudara tidak mempunyai uang, bagaimana perasaan saudara? Sedih? Kecewa sudah mengikut Tuhan atau gimana? Mungkin ada kecewa sedikit, tetapi lebih besar lagi damai sejahtera sukacita dalam kehidupan kita. Kenapa saudaraku? Karena Roh Allah itu sendiri yang memberikan kekuatan, kemampuan dalam kehidupan kita menghadapi apa yang sedang kita hadapi tersebut. Damai sejahtera, sukacita dan kebenaran Allah itu yang memimpin kita, membawa kita di dalam penghiburan sehingga kita tidak hanyut oleh persoalan masalah yang kita hadapi. Sebab itu saudaraku, mari kita mau rindukan senantiasa untuk kita dekat dengan Tuhan. Percayakan hidup kita sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Ketika hal ini kita lakukan saudaraku, maka yang lain Tuhan yang akan pedulikan itu dalam kehidupan kita. Sebab itu adalah janjinya. Itu janji Tuhan bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bukan hanya kepada umat Israel sebagai umat pilihan. Bukan juga kepada keturunan Harun. Tetapi juga kepada kita semua orang yang percaya dikatakan pada zaman ini maupun zaman yang akan datang. Baik yang kecil maupun yang besar. Tuhan pikirkan. Tuhan peduli. Tuhan mengingatnya. Tidak ada seorang pun yang dilupakan. Semuanya ada di dalam pemikiran daripada Tuhan sendiri. Sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sementara kita jalani kehidupan yang tidak menentu. Seperti sekarang ini terlebih lagi ada banyak ramalan. Ada banyak prediksi tahun 2023 akan terjadi krisis global. Kesulitan semakin besar. Mungkin banyak orang yang sudah mulai takut, gentar. Tetapi mari saudaraku sebagai orang yang percaya. Kita percayakan kehidupan kita kepadanya. Dia lebih mengerti. Dia lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita pribadi lepas pribadi. Dan dia tidak pernah akan biarkan kita. Dia tidak pernah akan tinggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita selama kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ini yang menjadi kuncinya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetaplah berharap, percaya kepadanya. Maka dia akan lakukan apa yang menjadi bagiannya. Apa yang menjadi janjinya itu dalam kehidupan kita. Pribadi, lepas pribadi. Saudaraku, Abraham, dia terima janji daripada Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat 2 di sana dikatakan Allah berkati dia dengan kekayaan yang begitu luar biasa. Coba saya akan baca ke surah Kejadian 13 ayat yang kedua. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Luar biasa saudara. Berkat Allah yang curahkan kepada Abraham, waktu itu masih bernama Abraham sebelum terjadi perubahan nama menjadi Abraham.
diberkati dengan luar biasa. Ternaknya banyak, emasnya banyak, peraknya banyak saudara. Dan ini mengapa bisa dia alami? Oleh sebab dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Saudaraku, ini luar biasa saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa Abraham itu diberi judul atau predikat sebagai bapa orang yang percaya. Saudaraku, mari saudaraku. Kita bukanlah keturunan Abraham secara lahir. Tapi kita secara rohani adalah anak daripada Abraham. Artinya anak-anak yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Yang berjanji kepada Abraham juga berjanji atas kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Dia akan membuat nama kita masyhur bukan untuk kebanggaan kita pribadi, tetapi untuk kebanggaan daripada Allah sendiri. Sehingga nama Tuhan yang kita sembah, pencipta langit dan bumi itu diagungkan oleh banyak orang melalui kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Saudaraku, inilah yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita. Dia mau hidup kita diberkati. Bukan melulu jasmani, tetapi terlebih secara rohani dia akan berkati kehidupan kita. Dia akan berkati kehidupan kita sehingga apapun yang terjadi sekeliling kita tidak akan membawa kita hanyut. Tidak akan membawa kita diseret oleh perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Tetapi sebaliknya kita akan tetap berdiri teguh di dalam kebenaran Allah. Sebab kita tahu Allah yang kita sembah itu sanggup memelihara kehidupan kita. Dia sanggup menjaga, melindungi kita. Bahkan saudaraku dikatakan sebagaimana bulan yang lalu bahwa Allah mengutus malaikatnya bergema di sekeliling kita. Luar biasa saudara. Kita diperlakukan istimewa oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan sekalipun kita akan tinggalkan dia. Tetapi kita percaya sepenuh kepada Tuhan. Maka berkatnya, janjinya itu ada menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Nah puji Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan lihat saudaraku. Bahwa hidup orang yang takut dan yang percaya kepadanya. Hidupnya pasti akan diberkati. Dan ketika Allah memberkati kehidupan kita, kita tidak akan lupa dengan berkat itu. Kita tidak akan lupa si pemberi berkat itu. Tetapi apa yang kita lakukan kemudian adalah memuji dia. Mengagungkan dia, membesarkan dia. Sama seperti yang dibuat Abraham ketika diberkati luar biasa. Dia tidak lalu lupakan Tuhan. Tetapi sebaliknya dia semakin bersungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan. Dan percayakan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga dia makin lihat bagaimana Tuhan itu memberkati dalam kehidupannya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Aku percaya. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Glory Jesus.
semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku Saudaraku, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan. Tetapi yang menjadi problem adalah apakah kita percaya sungguh dengan Dia dan kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ketika hal itu kita lakukan, maka janji Tuhan itu akan menjadi suatu pengalaman dalam kehidupan kita. Sehingga kita melihat betapa Allah itu luar biasa. Allah yang kita sembah itu adalah dahsyat adanya. Sebab itu saudaraku, jangan sekalipun kita ragukan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang akan memberkati kita. Kita nyanyikan pujian ini, rapnya saja sekali lagi. Dan setelah itu kita akan masuk dalam doa. Haleluya.
ku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Luar biasa Engkau dalam rancangan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati hidup kami. Engkau yang mengadakan apa yang menjadi keperluan kami sebagai milik kepunyaan-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Engkau selalu hadir dan siap untuk menyatakan berkat-berkat-Mu. Berkat kekuatan, berkat pertolongan, berkat kesehatan yang kami dapat peroleh dari Engkau. Berkat jasmani, teristimewa berkat-berkat ilahi yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan untuk hamba-Mu yang telah melayani kami, Engkau semakin pakai dalam tugas dan pelayanan dimanapun dia berada. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar beberapa pengumuman, kita akan memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang satu pujian, Roh Tuhan di dalamku. Lebih besar dari segala
Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu Jemaat GPDI House of Worship yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Nanda, berikut saya sampaikan kegiatan gereja kita selama sepekan ini. Ibadah ketiga akan digelar di Cabang Tugu pada pukul 16:15. Sekolah Minggu hadir setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi di gedung gereja untuk HW Teens dan di gedung SAP untuk HW Kids. Bulan November ini, tema besar Sekolah Minggu adalah pahlawan yang memuji dan menyembah. Ditunggu kehadirannya ya adik-adik. Ibadah Youth akan diadakan pada pukul 18 dengan tema Well. Bagi para jemaat Youth, ditunggu kehadirannya ya. Gereja GPDI House of Worship mengadakan doa pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 5 pagi. Mengundang para jemaat untuk bersekutu dalam doa Biston setiap hari Selasa yang diadakan di gereja pada pukul 18. Pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, ibadah pria akan diadakan dengan mengusung tema Merendah Bukan Rendahan dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Yavo Krishna. Kami mengundang para pria Pantai Kosta untuk hadir pada ibadah khusus pria pada pukul 18 di gedung gereja. Setiap hari Jumat juga diadakan ibadah doa Biston di gereja Cabang Tugu pada pukul 18. Kemudian pada hari Sabtunya diadakan ibadah wanita pada pukul 16:15 di gereja Cabang Tugu. Bagi Bapak, Ibu, atau Saudara yang sudah mempunyai rencana untuk melangsungkan pemberkatan pernikahan, dipersilakan untuk segera mendaftarkan diri pada P2N paling lambat 3 bulan sebelumnya. Formulir dapat diambil pada sekretariat gereja setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 8 sampai dengan 14. Sekretariat buka pada pukul 8 sampai dengan 14 setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Khusus untuk hari Selasa dan Jumat, ada hamba Tuhan yang siap melayani saudara pada pukul 9 sampai dengan 12. Untuk informasi tentang kesekretariatan, bisa menghubungi nomor berikut di 0895 2732 6859. Sekian jadwal kegiatan gereja GPDI House of Worship sepekan ini. Kita bertemu kembali pada minggu depan di ibadah 1 pukul 6, ibadah 2 pada pukul 9, dan juga ibadah ketiga pukul 16:15 di Cabang Tugu. Semua ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Agus Suryanto. Tetap jalani protokol kesehatan yang ada, pakai masker, cuci tangan, dan tidak berkerumun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, adakah yang baru kali ini hadir dalam ibadah? Ada? Di atas? Oh, ada, puji Tuhan. Di belakang. Tuhan Yesus memberkati kehadiran Bapak dan Ibu Saudara dalam ibadah di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dalam doa dan doa berkat. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah
syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah pertolongan bagi kami. Kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami dapat beribadah pada hari ini. Tuhanlah sumber segala-galanya bagi kami. Dan setiap umat-Mu yang telah memberikan korban persembahan, bahkan mereka yang mengembalikan milik Tuhan, Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Dan berkat-berkat Tuhan boleh Tuhan limpahkan melalui hidup, keluarga, bahkan usaha pekerjaan mereka. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Bahkan semua yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan Engkau memberkati dan Engkau memakai lebih lagi untuk menyenangkan akan hati-Mu. Terima kasih Bapa di sorga bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir. Oleh karena kondisi keadaan yang sedang mereka alami, baik masalah ekonomi, bahkan juga mungkin dalam masalah kesehatan mereka, sedang dalam pemulihan, bahkan mereka yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di rumah. Bersama kami doakan pada siang hari ini, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, memberikan jamahan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang melawat mereka, Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Nama Tuhan yang ditinggikan. Kami tetap mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan curahkan berkat-Mu untuk bangsa kami. Pulihkanlah keadaan bangsa kami, baik masalah ekonomi, masalah keamanan, bahkan program-program kerja yang dicanangkan oleh pemimpin bangsa kami. Tuhan juga yang senantiasa ada dan memberkatinya. Teristimewa untuk daerah istimewa Yogyakarta, kami ada di dalamnya. Perlindungan Tuhan menjadi bahagian kami. Kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa adalah juga menjadi kesejahteraan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pulang dengan sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman dengan setia. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mencurahkan berkat-Nya atasmu. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepadamu. Tuhan memberkati rumah tangga keluargamu. Tuhan memberkati usaha pekerjaan serta studimu. Dan sekarang pulanglah dengan membawa berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan berkat Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita semua katakan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.